Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala karunia-Nya untuk kita semuanya. Untuk anak-anakku kelas 4 yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Selalu jaga protokol kesehatan. Untuk anak-anakku, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Anto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Islam. Kita akan melanjutkan pembelajaran terdahulu, yaitu tentang Al-Quran. Untuk anak-anakku, silakan disiapkan alat tulisnya, kemudian disiapkan bahan belajar darinya. Pembelajaran Al-Islam akan segera kita mulai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ustadz ingin menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anakku semuanya nanti dapat mengetahui beberapa tanda wakaf di dalam Al-Quran. Dan anak-anakku semuanya nanti dapat mempraktekkan atau menerapkan tanda wakaf tersebut ketika membaca Al-Quran. Baik, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemudahan dan kefahaman. Amin. Baik, untuk anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang terdahulu bab Al-Quran. Di subbabnya adalah tanda wakaf. Apa itu wakaf? Baik, wakaf secara bahasa artinya berhenti. Secara istilah, menghentikan bacaan sejenak pada akhir kalimat ataupun pada pertengahan kalimat ketika membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran, nanti kita akan menjumpai tanda wakaf, baik di tengah ayat, kalimat maupun di akhir ayat ataupun kalimat. Baik, untuk tanda wakaf yang kita pelajari kali ini apa sajakah? Nah, ini adalah contoh tanda wakaf yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, di sana ada tanda wakaf bentuknya huruf mim, namanya wakaf lazim. Di kolom keterangan itu maksudnya adalah apa yang harus anak-anak lakukan ketika menjumpai tanda wakaf ketika membaca Al-Quran. Baik, yang pertama sekali lagi ada wakaf lazim. Keterangannya diharuskan untuk berhenti ketika dijumpai tanda wakaf tersebut. Kemudian yang kedua, di sana ada tanda wakaf bentuknya huruf ta, namanya wakaf mutlak. Keterangannya adalah diutamakan untuk berhenti ketika menjumpai tanda wakaf mutlak. Kemudian yang nomor 3 ada tanda wakaf bentuknya huruf jim, namanya wakaf jaiz. Keterangannya boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Dalam hal ini ada kebebasan, boleh berhenti, boleh lanjut. Kemudian yang nomor 4 ada tanda wakaf huruf shad, kemudian lam, namanya adalah wakaf waslu ula. Keterangannya lebih baik untuk dilanjutkan ke bacaan selanjutnya. Kemudian yang nomor 5 di sana ada tanda wakaf lam alif, namanya wakaf la wakaf. Keterangannya dilarang untuk berhenti kecuali pada akhir kalimat. Kemudian yang nomor 6 di sana ada tanda wakaf qaf dan lam, namanya wakaf waqfu ula. Keterangannya lebih baik untuk berhenti. Kemudian nomor 7 ada tanda wakaf huruf shad, namanya wakaf muraqqas. Keterangannya diperbolehkan untuk berhenti karena tidak kuat nafasnya dikarenakan ayatnya panjang. Namun lebih baik untuk dilanjutkan. Yang nomor 8 ada tanda wakaf huruf qaf, namanya wakaf qabih. Keterangannya diutamakan untuk dilanjutkan. Kemudian yang nomor 9 di sana ada tanda wakaf saktah, namanya wakaf saktah. Keterangannya harus berhenti serta diam sejenak tanpa mengambil nafas atau tanpa pergantian nafas, lalu melanjutkan untuk membaca ke ayat selanjutnya. Yang terakhir
Nomor 10 ada titik 3 di 2 tempat ya, namanya waqaf mu'anaqah ya. Berhenti pada salah satu tanda ya, tersebut ya. Berhenti pada salah satu tanda titik 3 tersebut. Bisa berhenti di depan atau bisa berhenti di belakang. Oke, ini adalah beberapa contoh tanda waqaf yang harus anak-anak ketahui. Kemudian di sini Ustadz akan tampilkan contoh tanda waqaf di dalam Al-Quran dan bagaimana cara membacanya. Yang pertama, di sana kalau kita lihat ada tanda waqaf titik 3 2 tempat, namanya waqaf mu'anaqah. Berarti harus berhenti pada salah satu tanda titik tersebut. Boleh di depan, boleh di belakang. Namun yang umum biasanya berhentinya di tanda waqaf yang belakang. Berarti cara membacanya dzalikal kitabu la raiba fih. Berhenti. Kemudian dilanjutkan hudal lil muttaqin. Kemudian yang kedua, kita lihat di sana ya ada tanda waqaf la waqaf di 2 tempat dan waqaf jaiz. Bagaimana cara membacanya ketika dijumpai yang pertama tanda waqaf la waqaf? Cara membacanya adalah larangan untuk berhenti kecuali pada akhir kalimat. Berarti kalian di situ tidak boleh berhenti, harus lanjut. Ya. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tadi ada tanda waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh lanjut. Jadi boleh berhenti ya, marada. Kemudian dilanjutkan walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Ya, ada la waqaf ya tadi ya. Larangan untuk berhenti kecuali pada akhir kalimat. Kemudian contoh yang ketiga atau yang terakhir, kita lihat di sana ada waqfu ula dan ada waslu ula. Waqfu ula tadi lebih utama untuk atau lebih baik untuk berhenti. Kalau waslu ula itu lebih baik dilanjutkan. Berarti yang pertama nanti berhenti, yang kedua lanjut. Cara membaca yang benar adalah wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis ya. Saya ulang lagi, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Berhenti. Kemudian tanda waqaf yang kedua lanjut. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu adalah beberapa contoh tanda waqaf yang kita jumpai di Al-Qur'an dan cara membacanya. Baik, kemudian yang terakhir di sini akan Ustaz perjelas tentang cara mewakafkan bacaan. Yang pertama, apabila di akhir kalimat untuk atau huruf berharokat fathah ya, atau kasrah atau dhammah atau fathah tanwin atau kasrah tanwin atau dhammah tanwin, maka cara mewakafkannya adalah dirubah menjadi huruf yang bersukun dan dibaca jelas. Contoh, huruf paling belakang adalah berharokat kasrah, maka ketika membacanya disukunkan. Jadi bacaan yang benar adalah wa fir'auna dzil autad. Ya, disertai qolah. Kemudian yang kedua, apabila di akhir kalimat hurufnya tak marbuto, maka cara membacanya berubah menjadi ha sukun. Contoh, surat Al-Ghasyiyah, kata yang paling belakang, huruf yang paling belakang ada tak marbuto. Ketika membacanya harus disukunkan. Jadi cara membaca yang benar adalah hal ataka hadisul ghasyiyah, sukun ya, atau mati. Kemudian yang ketiga, apabila di akhir kalimat hurufnya berharokat sukun, maka dibaca mati secara jelas sesuai ketentuan huruf tersebut. Contoh, di sana paling belakang ada huruf tak sukun, maka harus dibaca sukun ya, sesuai dengan ketentuan huruf tersebut. Huruf tersebut termasuk huruf hamas, maka sukun dan ada desisnya. Jadi bacaan yang benar adalah wa ilas samai
sama'i kaifa rufi'at. Kemudian yang keempat, apabila di akhir kalimat didahului huruf yang berharokat sukun atau huruf mati, maka terdapat dua huruf yang mati. Cara membacanya yaitu membaca huruf yang bersukun tersebut dengan sepenuhnya dan huruf yang terakhir dibaca setengah seruan. Contoh, di situ huruf yang terakhir ro berharokat kasroh, nanti dibaca setengah seruan. Sebelum ro, di situ ada huruf jim sukun. Jim sukunnya harus tetap dibaca sukun dengan jelas. Berarti cara membaca yang benar adalah wal fajr. Sukun, kemudian huruf paling belakang setengah seruan. Kemudian yang kelima, apabila di akhir kalimat didahului dengan mat, maka cara membacanya seperti mat arid li sukun atau dipanjangkan. Contoh, huruf paling belakang itu adalah huruf nun. Sebelumnya ada mat tobi'i, ada panjang, mat itu panjang. Maka cara membacanya harus dibaca panjang juga. Boleh 1 alif, boleh 2 alif, boleh 3 alif. Berarti cara membacanya yang benar adalah wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kemudian yang keenam, yang terakhir, apabila di akhir kalimat terdapat huruf yang berharokat fathah tanwin, maka cara membacanya dirubah menjadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat seperti mat tobi'i. Contoh, huruf paling belakang di situ ada mim mim, kemudian diikuti alif dan ada harokat tanwin. Maka cara membacanya yang benar adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Baik, untuk anak-anakku semuanya, demikian terkait dengan wakof, macam-macam wakof termasuk cara mewakofkan suatu bacaan. Mudah-mudahan anakku semuanya diberikan kemudahan dan kefahaman. Setelah ini silakan untuk dikerjakan latihan soalnya, kemudian dikerjakan juga tugas mandirinya, dibaca petunjuknya, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika anak-anakku semuanya ada yang kurang paham terkait dengan penjelasan Ustadz Anto, bisa bertanya kepada Ustadz Anto. Baik, sebelum Ustadz akhir dengan salam, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.